Misalnya wong agamane Kristen dia benci dengan wong Islam, mateni wong Islam, tembak der. Wis iki wong sesat mlebu neraka tak kae. Wong Islam sing fanatik juga begitu. Ono wong Kristen tembak iki wong fanatik, wong sesat, tembak mati. Ya. Neraka panggonan. Nah, kalau wong pagan yang memuja dewa-dewa begitu udah. Ya. Saya membunuh orang. Wong iki korban. Wong iki suci. Engko bakal ketemu karo aku nang swarga. Jadi pandangannya begitu. Jadi dia nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah. Nah, kok ini tak korban, loh kok ini hanya orang suci yang bisa dikorbankan. Ya, jadi nanti ketemu. Nah, kemarin peristiwa di Selandia Baru itu wong agama pagan, pemuja dewa itu. Karena itu ketika nembak orang langsung kita nanti ketemu di Valhalla, swarga. Jangan biar kayak tak ngoten niku. Wah, termasuk pusat di sini. Malah desa-desa itu dulu kaitannya dengan agama kuno. Ya, itulah Islam itu sulit berkembang di Indonesia, khususnya di Jawa. Ya, selama ratusan tahun gak berkembang. Baru setelah Wali Songo datang, Islam bisa diterima dan bisa berkembang. Ya, jadi ini termasuk nanti Sunan Bonang ketika dakwah di wilayah Kediri. Itu tarung dengan pendeta Bhairawa ya. Sampai kepontalan keluar dari wilayah Kediri masuk wilayah Nganjuk, nyebrang sungai Sunan Bonang itu. Ya, di ya, di desa Singkal, dan beliau mendirikan langgar pertama di Singkal. Ya, dan itu tarung zaman dulu. Ya, itu sebabnya Sunan Bonang dalam pertarungan itu ya, usianya masih muda, belum 20. Beliau luka ya, karena wong Bhairawa itu Diktoyo sakit-sakitnya. Sunan Bonang luka, jadi sebabnya sampai keluar dari Kediri masuk nyebrang sungai. Ya. Itu nanti yang menjadikan kenapa Sunan Bonang seumur hidup tidak menikah. Resiko dakwah zaman kuno itu kayak begitu itu. Ya. Nah, jadi memang agama di sini zaman dulu ada. Ya, yang namanya Bhairawa Tantra, salah satu upacaranya disebut Molimo 5M. Mamsa, Matsya, Madhya, Maituna, Mudra. Upacara di Sepro. Ya. Jadi dulu ya itu agama lawas. Cuma kan tidak dipelajari di sekolah. Tapi kalau kita mau aslinya ya itu. Ya. Kita kena Sumanto mangan uang ribut kok. Dulu malah sehari-hari anaknya orang diambil, sembelih di situ, dimakan, jantungnya diminum darahnya. Nah, upacara itu. Nah itu baru selesai setelah Wali Songo. Sebelum itu nggak ada. Ya. Islam cenderung dipateni. Ya. Jadi sebelum Wali Songo ada orang Islam tapi 1-2. Ya. Keluarga Majapahit itu ada 1-2 orang yang masuk Islam, tapi mayoritas belum. Ya. Agama ini orang yang tinggal di luar keraton agama ini Kapitayan. Kapitayan itu agama Jawa kuno, tidak mengenal dewa, kenali punden. Punden pengenalan ini kabuyutan.
Karena Kapitayan ini amaliyah ibadahnya banyak yang mirip dengan Islam. Jadi wong Kapitayan itu kalau nyembah pangeran itu disebut sembah yang menyembah yang. Gerakan ini podo karo sholat. Ada 4 gerakan: tulajak, tunggul, tondem, dan tulumpuh. Tulajak itu berdiri, ya, ngadeg dengan posisi swadikep. Swa itu aku, dikep itu didekap. Ya, orang dulu swa atau aku itu di dalam hati, karena itu hatinya dipegang. Itu orang zaman kuno dulu, namanya sembah yang menyembahnya. Setelah itu tunggul, melihat tanah sambil megang dengkul. Rukuk persis. Setelah itu tondem, sujud seperti bayi dalam perut ibunya. Ya. Gerakan keempat tulumpuh, duduk di atas kedua tumit, ya. Duduk iftiros. Itu agama kuno Jawa, sembahyang namanya. Islam sholat kok podo, banyak kemiripan. Dan kita masuk poso broto, pasabrata atau upawasa, tidak makan mulai pagi sampai sore. Ya, itu sebabnya diambil alih sama Wali Songo. Wis gak usah ganti istilah Arab saum, cukup istilah poso broto, poso upawasa, puasa. Kenapa? Ada kemiripan. Ya. Termasuk agama kuno Kapitayan itu membagi antara kebaikan kanan, ketidakbaikan kiri. Ya. Jadi ada dulu aliran agama Pangiwa, pasti sesat, ya, pasti jelek. Jadi zaman kuno dulu, zaman Mojopahit, zaman Singosari, jangan coba-coba memberikan sesuatu benda ke orang lain dengan menggunakan tangan kiri. Bisa dibunuh kita, kenapa? Dianggap penghinaan. Karena kiri itu tidak baik. Ya. Sampai zaman dulu, ya, itu ada aturan. Orang kalau mau masuk kamar mandi itu harus menggunakan kaki kiri dulu. Ya, di situ. Supaya orang tidak lupa, wong Jawa aja sampai lali, ya, nek mlebu kamar mandi kudu gawe sikil kiwa. Karena itu zaman kuno istilah kamar mandi itu kiwan atau patiwan. Kenapa? Mlebu sikil kiwa. Aturan. Zaman kuno sudah seperti itu. Itulah Wali Songo. Oh iya, ini Islam, tapi itulah setelah hikmah ketika Sunan Bonang sudah masuk di wilayah pedalaman dan melihat praktek-praktek agama kuno Kapitayan itu, beliau punya kesimpulan sejatinya wong Kapitayan itu Islam tapi durung maca syahadat, durung hitam, durung kenal Al-Quran. Mongko tugasé para wali nyahadatno wong-wong Kapitayan.